391 Angin kencang, bangun. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, alam semesta virtual, distrik Teluk Bintang 9 di Pulau Black Dragon Mountain. Luo Feng dan Hong muncul di padang rumput mereka sendiri. Pada saat ini, Dewa Petir berteriak, "Tirdi, kakak, akhirnya kau datang, cepat lihat ke atas." Apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali? Hong tersenyum sambil menatapnya sebelum mendongak. Luo Feng penasaran juga mendongak. Di udara, ada deklarasi yang sangat besar, hampir seperti tirai di langit. Pertempuran para jenius. Hong menyipitkan matanya sedikit, berbinar. Semua negara di alam semesta, 1 triliun jenius akan bertarung. Luo Feng melihat deklarasi dan detailnya, menarik napas dingin. Itu gila, ini terlalu gila. Seberapa luas alam semesta? Bahkan bukan alam semesta, hanya negara alam semesta Ganwu saja yang memiliki lebih dari 100 juta galaksi. Di galaksi manapun akan ada banyak jenius teratas. Tetapi ketika seluruh negara alam semesta dipertimbangkan, mereka sudah bisa memeras lebih dari 100 juta jenius. Menarik, Luo Feng menyipitkan matanya, merasakan rasa antisipasi yang kuat di dalam dirinya. Kakak, Tirdi, Dewa Petir berjalan mendekat, dan menunjuk ke samping mereka. Tiba-tiba layar mengambang muncul dan di atasnya terdapat situs web alam semesta virtual. Di halaman depannya terdapat siaran yang mencolok, tautan, manusia alam semesta pertempuran jenius. Buka dan lihat, kata Hong. Oke, Dewa Petir mengetuknya dengan lembut dan membuka tautan tersebut. Setelah membukanya, tautan tersebut memberikan penjelasan terperinci tentang manusia alam semesta pertempuran jenius. Pertempuran jenius ditujukan untuk semua manusia tingkat bintang. Selama seseorang adalah manusia tingkat bintang, mereka dapat berpartisipasi. Pertempuran jenius, secara akurat, diselenggarakan sekali setiap 5.000 tahun, atau 2 kali setiap 10.000 tahun. Kedua pertempuran ini diadakan secara terpisah oleh perusahaan alam semesta virtual dan Dojo Hugeax. Oleh karena itu bagi perusahaan alam semesta virtual, pertempuran jenius ini secara alami merupakan peristiwa besar yang terjadi sekali setiap 10.000 tahun bagi mereka. Mata Luo Feng berbinar. Pertarungan jenius dibagi menjadi pemilihan negara di seluruh jagat raya dan pertarungan jenius terakhir. Setiap negara jagat raya akan menyelenggarakan pemilihan mereka sendiri secara internal dan setelah memilih para elit, para jenius akan membentuk kelompok dan berpartisipasi dalam pertarungan jenius terakhir. Pertarungan terakhir akan menentukan pemenang utama. 1000 jenius teratas di jagat raya akan mendapatkan 3 hadiah besar. 1. Berdasarkan peringkat mereka akan menerima antara 10 elemen campuran hingga 10.000 elemen campuran dan lebih banyak lagi sebagai hadiah mereka. 2. Mereka akan menerima kesempatan untuk masuk ke dalam daftar nama jagat raya purba. 3. Mereka dapat menjadi anggota inti internal jaringan alam semesta virtual. Luo Feng benar-benar bingung. Selama Anda mencapai 1000 teratas, bahkan yang terendah akan menerima 10 elemen campuran yang bahkan lebih banyak dari hadiahnya dari dunia dalam dunia. Dan yang tertinggi adalah 10.000 elemen campuran. Dia memperkirakan bahwa nomor 1 dari seluruh pertarungan jenius akan menerima itu. 10.000 elemen campuran, itu sebanding dengan seluruh kekayaan seorang yang tidak pernah mati. Perusahaan alam semesta virtual, memang sangat kaya. Semua 1000 dari mereka akan dapat memasuki alam semesta purba. Luo Feng tidak dapat melupakan bahwa selama pelelangan Ganwu, tempat untuk kompetisi memasuki alam semesta purba memiliki persaingan yang ketat. Dan itu adalah tempat yang bahkan gurunya belum pernah masuki. Hadiah-hadiah ini tampaknya tidak buruk. Uang tunai, alam semesta purba, anggota inti. Hehe, hadiah semacam ini layak untuk 1000 jenius teratas. Babata berkata, Luo Feng, peluangmu tidak buruk, cobalah saja. Apa maksudmu cobalah saja? Luo Feng bertanya, dari nada bicaramu, sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk mencapai 1000 teratas. Apa maksudmu sangat sulit? Luo Feng, kau benar-benar meremehkan triliunan jenius di alam semesta. Jangan bicara tentang 1000 teratas alam semesta, yang bagimu terlalu sulit dan hampir mustahil. Jika kau bisa mencapai 1000 teratas di alam semesta Ganwu, itu sudah tidak buruk. Kata Babata, Luo Feng menyadari, meskipun hanya ada sedikit makhluk abadi di alam semesta, jumlah murid tingkat bintang di bawah makhluk abadi ini mencapai triliunan.
Dalam hal bakat, banyak yang tidak hanya memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi mereka juga memiliki bakat yang sangat tinggi. Mengingat ada banyak sekali orang di alam semesta, dalam hal pemahaman, mengapa tidak ada orang dengan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi di alam semesta? Bahkan ada lebih banyak orang dengan kemauan keras dan kerja keras yang hebat. Kartu truf terkuatmu adalah tubuh binatang bertanduk emas. Itu telah memberimu kemauan yang sangat kuat, dan juga memungkinkanmu untuk mulai memahami hukum asal dengan sangat mudah. Petik 2. Namun dengan ini saja, ingin mencapai 1000 teratas dari triliunan jenius di alam semesta, itu terlalu jauh. Nada bicara Babata berubah, berkata, tentu saja kau telah bekerja keras. Meskipun binatang bertanduk emas itu telah memberimu cukup bakat, namun antara binatang bertanduk emas dan rekan-rekannya yang lain, perbedaannya masih sangat besar. Karena kau, binatang bertanduk emas ini telah berlatih sangat keras. Untuk dapat mencapai domain level 5 dalam waktu 3 tahun yang singkat, kerja kerasmu adalah alasan utamanya. Sama seperti kakak-kakakmu, dalam hal usia mereka bahkan lebih tua dari kakekmu. Dan banyak jenius tingkat bintang di alam semesta yang usianya setidaknya beberapa ratus tahun. Sedangkan untuk level bintang yang bertahan selama beberapa ribu tahun, mereka tidak menimbulkan ancaman. Tidak menembus level alam semesta setelah beberapa ribu tahun, itu sama sekali tidak dihitung sebagai jenius. Pemahaman dan kemampuan lainnya pasti lemah. Petik 2. Kelemahan terbesarmu adalah, waktu pelatihanmu terlalu singkat. Pelatihanmu sampai sekarang bahkan belum mencapai 30 tahun. Luo Feng merenung. Tentu saja, kemauan, domain, dan kemampuan komprehensifmu kuat. Begitu ketiganya dijumlahkan, kamu memang sangat kuat. Kamu pasti bisa melenyapkan para jenius di dalam medan bintang Gunung Naga Hitam tanpa masalah. Petik 2. Sedangkan untuk 1000 teratas alam semesta, itu terlalu jauh. Kamu bisa terus maju dan mencobanya. Berjuang untuk masuk ke 1000 teratas alam semesta Ganwu sudah akan dianggap sebagai keberhasilan besar, kata Babata. Berita tentang pertarungan jenius menggemparkan ketiga bersaudara itu. Pada saat yang sama, di dalam galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas, ada triliunan manusia tingkat bintang yang sedang menunggu dengan penuh harap untuk pertempuran. Ini adalah negara dewa yang luas, di tengahnya mengapung sebuah gunung berapi. Pada saat itu, sebuah siluet manusia setinggi 7 hingga 8 meter dengan rambut merah tua dengan seluruh tubuhnya tampak bermandikan api, berdiri di tengah udara. Di sampingnya ada beberapa penguasa sektor lainnya, dan di depannya berlutut hingga 1000 pemuda tingkat bintang. Kalian semua adalah murid paling elit dari negara Dewa Api Surgawi. Suaranya seperti guntur, bergema di telinga 1000 pemuda. Selama salah satu dari kalian lulus seleksi awal dan memasuki pertempuran, aku akan mengangkatnya sebagai muridku. Jika kalian dapat bertarung ke 1000 teratas alam semesta, aku akan memberimu seluruh galaksi. Sosok seperti dewa yang bermandikan api berkata dengan dingin, bersiaplah sekarang dan jangan mengecewakanku. Ya, Tuan Dewa, lebih dari 1000 pemuda patuh dengan hormat. Ingat, kau membawa serta kehormatan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Suara serak rendah terdengar. Di tanah suci Gunung Naga Hitam, seorang pria jangkung dan kekar berpakaian serba hitam dengan tanduk naga hitam di dahinya berdiri tegak. Ruang di sekitar area tempat dia berdiri tampak bergetar. Para penguasa sektor di sekitarnya sangat hormat. Di hadapan kehadiran ini, mereka tidak berani menunjukkan bentuk rasa tidak hormat apapun. Hanya aura dan energi kuat dari pria ini yang membuat semua orang bergidik. Teruslah, bertempurlah demi kehormatan Gunung Naga Hitam. Sosok besar seperti dewa ini berbicara. Ya, Tuan Dewa, hampir 1000 pemuda tingkat bintang berlutut di sana, sangat hormat. Ekspresi mereka penuh gairah. Di antara mereka, hampir semuanya menatap kaisar pendiri legendaris dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam untuk pertama kalinya, makhluk abadi yang agung. Di sebuah planet hijau dengan seluruh planetnya ditutupi oleh tumbuhan. Ada banyak bentuk kehidupan aborigin. Namun, planet ini tampaknya tidak memiliki jejak teknologi sama sekali. Di planet ini, para pejuang sangat kuat hingga mencapai 10 tingkat alam semesta, dengan lebih banyak lagi tingkat bintang. Planet yang kuat semacam ini seharusnya sudah lama memasuki budaya alam semesta, kecuali lokasinya terlalu terpencil atau merupakan wilayah seorang pejuang sejati.
Beberapa pejuang akan secara khusus mengolah sebuah planet agar tetap tanpa pengaruh teknologi. 100 pejuang tingkat bintang 9 dan pembaca roh akan mengelilingimu dan menyerangmu sebentar lagi. Seorang pria botak berjubah putih bergerak perlahan. Di sampingnya ada seorang pemuda berjubah putih yang bugar membawa sebilah pisau merah darah. Oke, pemuda berjubah putih itu mengangguk pelan. Tiba-tiba dari kejauhan terbang sekelompok bintang level 9. Kelompok petarung dan pembaca roh ini segera mengepung pemuda itu. Biasanya terhadap jumlah seperti itu, seseorang akan mengandalkan gerakan untuk menghindar dan menghindar, mengurangi jumlah musuh dengan cepat. Bagi orang ini untuk membiarkan dirinya dikepung segera, itu sama saja dengan bunuh diri. Mulai, pria tua berjubah putih itu memerintahkan dengan dingin. Gemuruh, 100 petarung bintang level 9 dan pembaca roh yang mengelilingi pemuda itu bergerak secara bersamaan, baik dengan senjata genetik atau serangan roh, atau bahkan senjata pedang. Hua, sebuah bilah merah darah menyala. Tubuh pemuda berpakaian putih itu menjadi kabur dan tampaknya ada gambar dirinya muncul di seluruh area. Ci, 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 ci. Darah segar mengalir kemana-mana, 100 tubuh itu terpotong terbuka atau kepala mereka terguling. Dalam sekejap, mereka semua terbunuh. Bagus sekali. Mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar. Kau telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kau benar-benar jenius paling mengesankan yang pernah dilihat gurumu dari triliunan tahun mengembara di galaksi. Tubuh pemuda berpakaian putih itu sedikit gemetar. Matanya yang dingin menatap lelaki botak berjubah putih itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Guru, kau baru saja mengatakan. Sudah berapa lama sejak dia mengikuti pejuang sejati ini? Dia belum pernah mendengar pujian yang begitu jelas. Paling-paling dia hanya menerima sedikit kata-kata penyemangat atau sesuatu seperti itu. Gurumu tidak bisa mengajarimu apapun lagi, kata lelaki tua berjubah putih itu. Guru, aku, pemuda berpakaian putih ingin berbicara. Namun, dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang menyinggung, dan terdiam beberapa saat. Ikutlah dalam pertarungan jenius di alam semesta. Dengan kekuatanmu, memasuki 1000 teratas alam semesta seharusnya mudah. Di alam semesta virtual, yang kuat jumlahnya banyak seperti awan. Hanya di sanalah kau akan dapat menemukan guru yang cocok untuk mengajarimu. Pria botak berjubah putih berkata, saat kau mencapai level abadi, cari aku lagi. Pria tua berjubah putih itu menghilang. Guru, pemuda berpakaian putih ingin berbicara, sebelum berhenti karena sadar dan berbisik pelan, pertarungan jenius. Pertarungan jenius. Semua negara di alam semesta. Seorang pemuda setinggi 3 meter dengan rambut acak-acakan, berjalan tanpa alas kaki di pegunungan terpencil, membawa pisau pendek tertawa keras, kedengarannya menarik. Aku, Tuman, sudah lama tidak bertemu lawan. Di kejauhan di belakangnya ada tubuh seorang prajurit level 1 alam semesta. Semua orang di alam semesta yang luas, di negara-negara alam semesta, negara-negara dewa yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan para jenius independen lainnya, pejuang pekerja keras, pejuang yang bepergian, telah memperhatikan deklarasi pertempuran jenius yang mencakup seluruh alam semesta. Hanya ada pemenang dan pecundang. Semakin jenius seseorang, semakin mereka tidak mau tunduk kepada yang lain. Alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir menatap layar. Kakak kedua dan ketiga, apakah kita akan ikut? Hong menatap Luo Feng dan Dewa Petir. Luo Feng dan Dewa Petir menatap Hong, mata mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran. Ketiganya langsung tertawa. Haha, kalau begitu, biarkan kami bertiga bersaudara pergi dan bertarung. Ketiga saudara dari bumi juga dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kepahlawanan. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir membuka layar masing-masing di hadapan mereka dan memasuki situs web perusahaan jagat maya untuk mengirimkan nama mereka. Di halaman utama, ada angka yang sangat jelas, 1.948.593.889. Dalam beberapa detik, angka-angka itu langsung melonjak drastis, menjadi 2.8.299.173. Di samping angka-angka ini, ada kata-kata dalam bahasa jagat raya, jumlah peserta negara Jagal Ganwu.
Begitu banyak orang yang mendaftar. Dewa Petir berkata dengan terkejut. Benar sekali. Luo Feng memperhatikan dengan saksama. Benar sekali, jumlahnya sudah melebihi 2 miliar. Ketika aku memasuki rumah jagal untuk berlatih, aku bahkan tidak melihat deklarasi itu. Namun, ketika aku keluar, deklarasi itu sudah ada di sana dan aku segera datang untuk mencari kalian. Itu pasti belum lama, Dewa Petir berseru, dalam waktuku berlatih, sebenarnya ada begitu banyak orang yang mendaftar. Seluruh negara jagal Ganwu memiliki lebih dari 100 juta galaksi. Luo Feng tertawa dan mulai mendaftar untuk acara itu. Kita masih harus memasukkan informasi kita. Luo Feng menatap layar dengan tak berdaya, sebelum dengan cepat mengisinya dan menekan tombol kirim. Pemindaian selesai. Pembaca roh tingkat bintang 7, aplikasi berhasil. Proses aplikasi jaringan alam semesta virtual memiliki kemampuan untuk memindai kemampuan dan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, ia dapat secara otomatis memverifikasi bahwa pelamar adalah tingkat bintang. Mereka bertiga mendaftar pada hari yang sama. Namun, seluruh umat manusia di alam semesta masih memiliki waktu sekitar 1 bulan atau lebih untuk mendaftar dalam pertempuran jenius. Karena masih ada waktu tersisa untuk pertempuran, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memanfaatkan kesempatan untuk bekerja keras dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Tidak seorang pun ingin segera tersingkir. Baik itu Luo Feng, Hong, atau Dewa Petir, mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri. Tidak seorang pun bersedia mengakui kekalahan dengan mudah. Bagaimana dengan mencoba membuat mereka menyerah? Itu pasti sulit. Waktu berlalu dan di bawah pengawasan galaksi manusia dan negara-negara semesta yang tak terhitung jumlahnya, periode aplikasi akhirnya berakhir. Menurut waktu Tiongkok, saat itu tahun 2066, tanggal 16 April. Luo Feng, ada surat. Pang, ada surat. Tuan, ada surat. Di bumi, Luo Feng, Dewa Petir, dan Hong semuanya menerima pemberitahuan secara bersamaan, segera memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9 Pulau. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir muncul secara bersamaan di pintu masuk rumah mereka, tersenyum saat mereka saling melirik. Ayah, Hai kecil berlari dengan gembira ke arah Luo Feng. Ayah, mengapa ayah datang? Aku sudah lama tidak melihatmu di sini. Kemarilah, duduklah di pangkuan ayah. Luo Feng duduk di kursi di sampingnya. Sambil memeluk putranya di pangkuannya, dia menunjuk ke udara, layar muncul secara otomatis, dan dia dengan cepat membuka surat itu. Kami menyambut partisipasi Anda dalam perlombaan manusia di alam semesta. Pemilihan pertempuran jenius. Ada lebih dari 822,5 miliar level bintang yang telah mendaftar untuk pemilihan kali ini, di dalam wilayah negara alam semesta Ganwu. Jumlah ini telah melampaui partisipasi sebelumnya sebanyak lebih dari 110 miliar. Hal ini membuat perusahaan alam semesta virtual kami sangat senang. Kami dapat menjamin bahwa proses pemilihan jenius akan terjadi dalam kondisi yang paling adil. Level peserta berkisar dari level bintang 1, 2, hingga level 8 atau 9. Agar adil selama pemilihan jenius sejati, arena eliminasi sejati akan diadakan di dalam alam semesta virtual. Semua peserta akan memiliki tubuh yang sama secara fisik sambil mempertahankan kemampuan level bintang 9. Kekuatan roh setiap orang juga akan berada pada level yang sama, di level bintang 9. Semua peserta akan memiliki kemampuan fisik yang persis sama. Namun, penampilan mereka dapat disesuaikan. Seseorang dapat memilih senjata genetik atau senjata roh mereka sendiri, tidak melebihi 10 di antaranya. Pengingat bagi para peserta, meskipun senjata roh level 4 atau 5 kuat, jika kemampuan seseorang lemah, itu tidak dapat digunakan dengan benar. Kami menyarankan Anda semua untuk memilih apa yang cocok. Pada saat yang sama Anda dapat memilih baju zirah genetik tidak melebihi level 2 dan memperoleh cincin penyimpanan yang berisi makanan dan minuman di dalamnya. Pemilihan jenius. Ujian akan dilakukan pada kemauan, domain, pengalaman, pemahaman hukum, DEL. Pemilihan jenius kali ini akan dipisahkan menjadi 2 level. Level pertama adalah setiap negara alam semesta memilih 1000 prajurit terbaik mereka. Level kedua adalah pengumpulan semua 1000 teratas dari setiap negara alam semesta, kemudian akan ada pertempuran terakhir untuk menentukan 1000 teratas alam semesta.
Di antaranya, skala tahap pertama berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara alam semesta tempat Anda berada adalah negara alam semesta Ganwu. Negara alam semesta Ganwu memiliki lebih dari 822,5 miliar peserta. Akan dibagi menjadi tahap eliminasi dan pertarungan arena. Setelah tahap eliminasi berakhir, akan ada total 100.100 peserta yang tersisa. Karena banyak yang akan dieliminasi, tahap ini sendiri pasti akan menjadi pertumpahan darah. Eliminasi awal alam semesta Ganwu akan dimulai dengan 100 dunia dalam alam semesta virtual. Setiap dunia akan memiliki 8,2 miliar peserta, 8,2 miliar peserta akan saling membunuh di setiap dunia. Membunuh orang lain akan mendapatkan 1 poin akumulasi, semakin banyak yang dibunuh, semakin banyak poinnya. Setiap orang hanya memiliki 1 kehidupan. Jadi, saat Anda mati, itu berakhir. Tahap eliminasi akan berakhir. Pada titik ini, mengenai poin yang terakumulasi, 1.001 peserta teratas dari setiap dunia akan diberi peringkat sesuai dengan itu dan mereka akan dianggap telah lolos eliminasi. Setiap dunia akan memilih 1.001 peserta teratas mereka. Dengan total 100 dunia, 100.100 peserta akan dipilih. Secara bersamaan, setiap peserta terbaik di dunia akan dapat melewati tahap arena dan langsung menuju ke daftar nama 100 teratas dari 1.000 teratas. Sisanya 900 akan diputuskan melalui arena dengan 100.000 orang. Pesan tersebut berisi lampiran, rincian lebih lanjut dapat ditemukan di lampiran. Melihat melalui pesan dan lampiran, Luo Feng tidak dapat menahan perasaan tertekan yang luar biasa. Eliminasi itu sendiri akan menjadi gila, lebih dari 8,2 miliar orang akan saling membunuh satu sama lain di dunia hanya untuk mendapatkan poin yang cukup untuk naik peringkat. Kakak kedua, kakak ketiga, pertempuran jenius ini akan menjadi brutal. Hanya melalui level eliminasi saja, lebih dari 800 miliar peserta akan tereliminasi, dan hanya 100.100 yang akan bertahan. Hong tersenyum, ini akan membuat setiap orang membunuh dengan panik di ronde pertama. Aku bisa membayangkan pemandangan dunia psikotik yang penuh dengan darah segar dan mayat. Terlalu banyak orang, jadi mereka harus melakukan tindakan seperti itu. Dewa petir tersenyum, aku sudah cemas. Luo Feng tertawa, matanya berbinar dengan rasa haus darah. Luo Feng saat ini kadang-kadang akan memasuki rumah jagal dan memilih sejumlah besar lawan untuk dibantai dengan gila-gilaan. Luo Feng hanya bisa mengandalkan metode seperti itu untuk melampiaskan haus darah yang merasuki bahkan dari dalam jiwanya. Dan level eliminasi, memungkinkan 8,2 miliar orang untuk dibantai dengan gila-gilaan di setiap dunia. Orang yang paling cemas dan mengantisipasi dari ketiga bersaudara itu adalah Luo Feng. Bunuh-bunuh. Luo Feng membayangkan dirinya membunuh 10 orang dalam satu pukulan. Itu mendebarkan. Di akhir periode penyerahan, perusahaan alam semesta virtual mulai bergerak. Persiapannya sendiri membosankan dan rumit, namun efisiensi perusahaan alam semesta virtual sangat tinggi. 1 bulan setelah penyerahan ditutup, waktu Cina tahun 2066, tanggal 16 Mei. Hari ini adalah hari berkumpulnya para peserta seleksi eliminasi alam semesta Ganwu. Kalian semua membantuku mengawasi ketat poin-poin dan sistem peringkat yang akan terus berubah. Organisasi kami tidak dapat memperoleh beberapa jenius super, tetapi setidaknya kami dapat memperoleh mereka yang hampir berhasil. Alam semesta Ganwu kami memiliki total 100 dunia eliminasi. Dengan mempertimbangkan setiap dunia, 10.000 teratas semuanya akan sangat kuat. Perhatikan peringkat mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperoleh lebih banyak elit. Setiap kali peringkat berubah, lakukan perhitungan. Kumpulkan semua informasi para elit dan jenius dan simpanlah. Sejumlah besar penguasa sektor dan penguasa domain masa depan negara alam semesta Ganwu kami akan berada di antara mereka. Kalian semua adalah generasi muda paling elit dari keluarga Nuolan San kami. Aku tidak berani berharap kalian masing-masing dapat melewati level eliminasi. Namun, siapapun yang berhasil masuk ke 10 besar, 000 akan dinobatkan sebagai kepala keluarga Nuolan San berikutnya. Nuolan San berdiri di hadapan lebih dari 1.000 pemuda, dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Hari ini adalah awal dari pengumpulan untuk eliminasi. Sang guru dewa dipenuhi dengan harapan untuk semua orang, jangan mengecewakannya. Di tanah suci Gunung Naga Hitam, sekelompok penguasa sektor juga berbicara kepada sejumlah besar murid.
Kalian semua adalah elit dan pilar masa depan negara semesta Ganwu lama. Kami berharap kalian semua mengambil setidaknya setengah dari daftar nama 100.100. Sebuah suara tebal bergemuruh melalui langit dan bumi, bergema di dalam ruang semesta. Di satu ruang tertentu, raksasa yang mustahil untuk dilihat dengan jelas berdiri. Ruang di sekelilingnya sedikit melengkung, dan di hadapannya di kejauhan tampak kabur dari pemuda yang tak terhitung jumlahnya. Semua pemuda dengan hormat berlutut. Ada sekelompok pemuda yang begitu besar sehingga mustahil untuk melihat dari satu ujung ke ujung lainnya dengan mata telanjang. Di samping raksasa ini suara yang membuat orang gemetar, ada beberapa makhluk abadi yang kuat, semuanya berdiri dengan hormat di sekitarnya. Setiap makhluk abadi memiliki aura yang kuat dan berdebar-debar, dan hanya dengan satu pandangan, setidaknya ada 1000 makhluk abadi di sana. Ayo anak-anak, sebuah suara tebal bergemuruh melalui ruang, menyebabkan jiwa semua orang gemetar dan meningkatkan moral mereka. Ya, Tuan Negara, lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang berlutut di sana dengan hormat dan bersemangat. Mereka tidak berpikir bahwa mereka benar-benar akan melihat makhluk legendaris, orang yang membangun negara alam semesta Ganwu. Makhluk yang begitu tinggi sehingga mustahil untuk dibayangkan. Pemimpin negara alam semesta Ganwu telah memegang jabatannya selama lebih dari 1 triliun tahun. Fiuh, ruang di depan melengkung dan lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang segera menghilang. Dewa yang luar biasa ini bahkan membuat lebih dari 1000 makhluk abadi di sekitarnya berdiri di sana dengan jantung mereka berdebar-debar dengan hormat. Banyak manusia yang menyaksikan pertempuran eliminasi ini. Dan pada hari ini, waktu Cina tanggal 16 Maret, sejumlah besar peserta mulai berkumpul, totalnya 820 miliar orang. Rata-rata setiap galaksi di alam semesta Ganwu memiliki kurang dari 1 juta orang. Orang harus tahu bahwa setiap galaksi memiliki setidaknya beberapa puluh ribu bintang level 9, apalagi level 1 hingga level 9 yang dijumlahkan. Ini berarti bahwa mereka yang berani mendaftar semuanya memiliki keyakinan. Lebih dari 820 miliar. Beberapa memiliki pertemuan yang beruntung. Beberapa memiliki bakat alami, beberapa memiliki guru yang baik, beberapa memiliki hati prajurit yang kuat. Secara keseluruhan, apapun jenis dan bentuknya, mereka semua menganggap diri mereka kuat. Termasuk Luo Feng dan saudara-saudaranya, 820 miliar bintang level ini semuanya berkumpul bersama di negara alam semesta Ganwu. Eliminasi akan disortir ke dalam 100 dunia. Aku di dunia 72. Dewa Petir, Luo Feng, bagaimana dengan kalian berdua? Haha, saya di dunia 88. Saya suka nomor itu. Yang ketiga, bagaimana denganmu? Saya di dunia nomor 1. Dunia pertama, sungguh suatu pertanda. Dewa Petir tertawa saat melihat Luo Feng. Luo Feng mengamati sekeliling yang jauh. Dengan sekali pandang, yang dilihatnya hanyalah siluet manusia, semuanya mengenakan pakaian yang berbeda, beberapa dengan tinggi mencapai lebih dari 10 meter sementara yang lain bahkan tidak mencapai 1 meter. Kebanyakan dari mereka terlibat dalam diskusi. Berapa banyak orang yang ada di benua ini? Bahkan tanpa menghitung, mereka semua tahu, ada 820 miliar. Sebuah pertemuan 820 miliar orang. Adegan macam apa ini? Semua orang perhatikan. Proses eliminasi ini akan dibagi menjadi 100 dunia. Kami akan segera memulai teleportasi kelompok ke setiap dunia yang ditugaskan kepada kalian. Gunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri. Saat eliminasi dimulai, kalian tidak akan dapat meminta senjata lagi. Sebuah suara yang jelas bergema di seluruh langit benua. Luo Feng menunduk dan memeriksa dirinya sendiri untuk memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan. Mengenakan baju besi genetik level 2 abu-abu gelap, mengenakan helm dan sepatu bot, dengan satu cincin penyimpanan di jarinya. Benda-benda seperti perisainya, pisau tempur energi genetik, pesawat, ulang-alik terbang, persenjataan Nansen, semuanya tersimpan di dalam cincin penyimpanan. Senjata-senjata yang disimulasikan oleh alam semesta virtual sama persis dengan yang digunakan dalam kehidupan nyata. Kita akan memulai teleportasi, menghitung mundur, 60, 59, 58. Suara jernih itu bergema di seluruh benua. Di tengah lautan manusia, Luo Feng dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang. Semoga berhasil. Luo Feng tersenyum. Kita akan melewati eliminasi bersama. Dewa Petir tersenyum. Semoga berhasil.
Hong juga tersenyum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teleportasi. Suara jernih itu menggunakan bahasa alam semesta, bergema di seluruh telinga 820 miliar orang di seluruh benua. Dalam sekejap, semua orang di sana menghilang, serentak, di dalam jagat maya. 100 dunia independen terbuka dan 8,2 miliar petarung muncul di setiap dunia, manusia di jagat raya. Pertarungan jenius, babak eliminasi untuk semua negara jagat raya dimulai secara bersamaan. Sebagai pertemuan seluruh umat manusia, dari mereka yang berada di eselon atas, yang abadi, hingga warga biasa yang mampu memasuki jagat maya, semua menyaksikan peristiwa ini. Tentu saja, para pejuang dan warga kebanyakan khawatir tentang panggung negara jagat raya mereka sendiri. Dunia pertama, selama teleportasi, Luo Feng merasakan penglihatannya kabur. Semuanya menjadi keruh dan setelah sekitar 3 detik, semuanya menjadi jelas sekali lagi, dia mendapati dirinya berdiri di dalam ruang tamu biasa. Selain ruangan ini, ada juga kamar tidur dan kamar mandi. Ini dunia pertama, sungguh gaya gravitasi yang mengejutkan. Berdiri di ruang tamu, gaya gravitasi yang kuat membuatnya agak gelisah. Dia menunduk untuk melihat komputer kuantum di pergelangan tangannya, layarnya secara otomatis menerima dan membuka surat dari penyelenggara alam semesta virtual yang berisi informasi. Layar itu dipenuhi dengan kata-kata. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam, poin, 0 pembunuhan, 0 dunia, 0. 1 dunia waktu, babak eliminasi akan berlangsung selama 30 hari. Ketika waktu berakhir, babak akan berakhir dan pemenang akan ditentukan oleh poin yang terkumpul. Rincian babak, dunia pertama. Dunia ini disimulasikan menurut planet Beiluo di alam semesta Ganwu. Mirip dengan penampilannya, ada total 91 kota di benua ini beserta alam liar dan banyak lagi. Total luas permukaannya lebih dari 10,3 juta km persegi. Rumah-rumah dan banyak konstruksi dan material lain di dunia ini adalah kelas B9. Aturan untuk sistem poin, membunuh satu peserta sama dengan 1 poin, juga memperoleh setengah dari poin yang terkumpul. Oleh karena itu, membunuh yang kuat sama dengan lebih banyak poin. Aturan sistem peringkat, yang mati akan mempertahankan posisi mereka sesuai dengan poin mereka. Jika poin mereka mencukupi, bahkan setelah mati dan kehilangan setengah poin mereka, mereka mungkin masih bisa masuk ke puncak 1001. Jadi, manfaatkanlah waktu Anda sebaik-baiknya. Pengingat mendesak, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Kematian akan mengakibatkan akhir dari usaha Anda dan Anda akan kehilangan setengah poin Anda. Silakan lihat aturan terperinci untuk sistem peringkat di bawah ini. Luo Feng berdiri di ruang tamu. Dia selesai membaca informasi yang dikirim oleh perusahaan jagat maya. Mengambil napas dalam-dalam, total 10,3 juta km persegi. Benua Tiongkok hanya memiliki sekitar 9,6 juta km persegi, 8,2 miliar berkumpul di tempat seperti itu, kepadatannya terlalu tinggi. Luo Feng sedang menganalisis gravitasi. Gravitasi dunia ini bahkan lebih gila daripada dunia di dalam dunia, setidaknya 10.000 kali lebih tinggi dari gravitasi bumi. Cangkir ini, Luo Feng mengambil cangkir teh dari meja makan di ruang tamu. Dengan sedikit tenaga, cangkir itu mulai retak dan pecah. Hal ini membuat Luo Feng terkejut. Daya tahan yang mengejutkan. Informasi itu memang benar. Tanah rumah dan semua materialnya semuanya kelas B9. Setelah itu Luo Feng meletakkan cangkirnya dengan lembut. Bahkan di bawah gravitasi bumi 10.000 kali, dia bergerak seringan kucing yang berjalan di balkon. Melalui balkon dia melihat keluar. Di luar, itu adalah kota mewah yang megah, dengan gedung pencakar langit di sekelilingnya. Yang lebih mengejutkan adalah dengan semua gedung pencakar langit di sekelilingnya, seluruh kota benar-benar sunyi tanpa ada rasa kehidupan sama sekali. Semua orang baru saja tiba, mereka mungkin masih mempersiapkan diri. Pikir Luo Feng. Gemuruh. Dari kejauhan sebuah ledakan keras meletus dan Luo Feng dengan cepat berbalik untuk melihat. Salah satu tingkat teratas gedung pencakar langit yang besar memiliki satu tingkat jendela yang hancur berkeping-keping dan 2 siluet manusia menerobosnya, bertarung di udara. Gemuruh, 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 gemuruh. Dengan satu benturan, tiba-tiba sepertinya seluruh kota dipenuhi dengan ledakan di mana-mana. Setiap orang memiliki tubuh bintang tingkat 9. Jika berada di planet biasa,
petarung level bintang 9 dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Ini juga alasan dibalik mengapa perusahaan virtual universe secara khusus merancang semua bahan bangunan menjadi kelas B9. Dengan cara ini, setidaknya dunia dapat menanggung kerusakan pertempuran selama sebulan dari 8,2 miliar level bintang 9 ini. Sudah dimulai, Luo Feng menyipitkan matanya, segera berjalan kembali ke rumahnya. Pintunya ditendang dengan keras hingga terbuka, pintu logam itu ditendang begitu keras hingga berubah bentuk. Seorang pria jangkung dan kekar melangkah masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi energi genetik, bersama dengan helm dan sepatu bot sementara kedua tangannya masing-masing memegang kapak. Ketika dia melihat Luo Feng, dia tersenyum dan berkata, "Kau yang pertama." Gemuruh, pria jangkung dan kekar itu bergegas maju. Sepatu botnya menghentak dengan keras menyebabkan semen dari tanah terbelah. Setelah itu dia mengayunkan tangan kirinya dan kapak itu mengiris udara langsung ke arah Luo Feng. Tatapan Luo Feng dingin. Pesawat ulang-alik yang melayang di sampingnya segera memancarkan cahaya yang membentuk ikan emas yang cantik, sama sekali berbeda dari bentuk 3 tahun lalu di dalam rumah jagal. Formasi ikan todak saat ini yang dikendalikan Luo Feng hampir seperti ikan sungguhan. Namun, tampaknya tidak mengancam. Ikan emas itu melewati kepala kapak dan langsung menembus dahi pria jangkung dan kekar itu. Matanya masih tampak seperti dia tidak percaya dan terkejut, saat mulutnya sedikit terbuka seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Kepalanya terbelah dan pria jangkung dan kekar itu segera jatuh ke lantai. Kapaknya juga jatuh ke lantai ruang tamu, menyebabkan tanah sedikit berguncang. Setelah berlatih keras dengan persenjataan Nansen selama beberapa hari terakhir, menggunakan pesawat ulang-alik yang melayang sekarang memberikan perasaan yang benar-benar istimewa dan sangat santai. Luo Feng tersenyum. Itu mirip dengan seseorang yang terus-menerus mengangkat beban 100 kg dan kembali mengangkat 10 kg. Jauh lebih ringan dan lebih sederhana dari sebelumnya. Perasaan inilah yang dialami Luo Feng. Kesulitan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu bahkan tidak 1/1000 dari persenjataan Nansen. Luo Feng melihat ke bawah untuk melihat pergelangan tangannya, angka-angka di layar telah berubah. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. 1 peringkat, 696.034.836, seluruh tahap akan berlangsung selama sebulan. Karena terlalu banyak orang di awal, pembunuhan akan sangat intens. Sebaliknya, menjelang akhir jumlahnya akan menurun. Namun, mereka yang mampu bertahan sampai akhir, pasti akan memiliki poin tinggi. Ketika saat itu tiba, membunuh satu orang akan lebih efektif daripada membunuh 100 orang sekarang. Luo Feng mengerutkan alisnya, juga, semakin kuat seseorang, semakin rentan dia untuk dikepung dan dikeroyok. Dikepung oleh 10.000, 100.000 bahkan 1 juta penyerang dengan level yang sama. Tidak peduli seberapa kuatnya, dia juga akan mati. Aku akan tetap rendah hati untuk saat ini dan membiasakan diri dengan kekuatannya. Ketika Luo Feng diam-diam meninggalkan rumah, dia mengikuti tangga dengan cepat ke bawah. Satu tingkat demi satu, dia mengamati area itu dan bertemu 9 lawan di sepanjang jalan. Mereka tidak buruk, bahkan ada pembaca roh yang mengendalikan senjata roh yang sebanding dengan Luo Feng dari 3 tahun lalu. Sangat disayangkan bahwa Luo Feng saat ini sangat kuat. Kecepatan peningkatannya luar biasa selama 3 tahun terakhir. Dari tidak ada domain, menjadi domain level 5. Dan dia bahkan melangkah ke level dasar asal hukum emas. Ini telah membuat kekuatan Luo Feng tumbuh dan meningkat dalam kecepatan yang luar biasa. Bahkan Hong dan Dewa Petir jauh dari tandingannya. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak untuk membentuk ikan todak emas yang diresapi dengan benang prinsip emas menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Menghancurkan lawan-lawan ini memang sederhana sekarang. Lagi pula, bahkan Babata berpikir bahwa Luo Feng dapat mengambil gelar nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bangunan tempat tinggal ini memiliki total 4 unit dan total 41 lawan saling bertarung. Luo Feng berada di lantai 12 gedung itu di ruang T biasa, duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng benar-benar mencurahkan dirinya dalam pelatihan. Bahkan lupa makan, ia akhirnya berhasil mencapai kemajuan dengan bentuk pertama. Bentuk ini, aku masih belum terbiasa dengannya. Aku hampir tidak bisa melepaskannya,
aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku benar-benar mengendalikan formasi ikan todak pesawat ulang-alik yang melayang, dan mampu menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini, aku harus fokus dan berlatih pada bentuk pertama sampai aku terbiasa dengannya sampai pada titik di mana itu menjadi sifat kedua untuk digunakan. Pikir Luo Feng. Bola emas kabur ini dipenuhi dengan kekuatan dan tenaga yang mampu membuat jantung berdebar terus-menerus berputar di sekeliling Luo Feng. Meskipun, pada saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia pertama ini. Luo Feng mengambil alih gedung perumahan itu, dan terus mengasah keterampilannya yang akan digunakan sebagai kartu trufnya. Eliminasi masih pada tahap awal, belum saatnya untuk keluar dan memulai pembantaian. Sangat disayangkan bahwa Luo Feng saat ini sangat kuat. Kecepatan peningkatannya sangat luar biasa selama 3 tahun terakhir. Dari tidak memiliki domain, menjadi domain level 5. Dan dia bahkan melangkah ke level dasar asal-usul hukum emas. Ini telah membuat kekuatan Luo Feng tumbuh dan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Hong dan Dewa Petir jauh dari tandingannya. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melayang untuk membentuk ikan todak emas yang diresapi dengan seutas prinsip emas menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Menghancurkan lawan-lawan ini memang mudah sekarang. Lagi pula, bahkan Babata berpikir bahwa Luo Feng dapat mengambil gelar nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bangunan tempat tinggal ini memiliki total 4 unit dan total 41 lawan yang semuanya bertarung satu sama lain. Luo Feng berada di lantai 12 gedung di ruang teh biasa, duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng telah benar-benar mencurahkan dirinya dalam pelatihan. Bahkan lupa makan, dia akhirnya berhasil memanfaatkan jurus pertama. Jurus ini, aku masih belum terbiasa dengannya. Aku hampir tidak bisa melepaskannya, aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku benar-benar mengendalikan formasi ikan todak pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, dan mampu menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang, aku harus fokus dan berlatih pada jurus pertama sampai aku terbiasa dengannya sampai menjadi hal yang biasa untuk digunakan. Pikir Luo Feng. Bola emas buram yang dipenuhi dengan kekuatan dan tenaga yang mampu membuat jantung berdebar terus-menerus berputar di sekitar Luo Feng. Meskipun, saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia pertama ini. Luo Feng mengambil alih gedung tempat tinggal itu, dan terus mengasah keterampilannya yang akan digunakan sebagai kartu trufnya. Eliminasi masih dalam tahap awal, belum saatnya untuk keluar dan memulai pembantaian. Sangat disayangkan bahwa Luo Feng saat ini sangat kuat. Kecepatan peningkatannya sangat luar biasa selama 3 tahun terakhir. Dari tidak memiliki domain, menjadi domain level 5. Dan dia bahkan melangkah ke level dasar asal-usul hukum emas. Ini telah membuat kekuatan Luo Feng tumbuh dan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Hong dan Dewa Petir jauh dari tandingannya. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melayang untuk membentuk ikan todak emas yang diresapi dengan seutas prinsip emas menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Menghancurkan lawan-lawan ini memang mudah sekarang. Lagi pula, bahkan Babata berpikir bahwa Luo Feng dapat mengambil gelar nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bangunan tempat tinggal ini memiliki total 4 unit dan total 41 lawan yang semuanya bertarung satu sama lain. Luo Feng berada di lantai 12 gedung di ruang teh biasa, duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng telah benar-benar mencurahkan dirinya dalam pelatihan. Bahkan lupa makan, dia akhirnya berhasil memanfaatkan jurus pertama. Jurus ini, aku masih belum terbiasa dengannya. Aku hampir tidak bisa melepaskannya. Aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku benar-benar mengendalikan formasi ikan todak pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, dan mampu menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang, aku harus fokus dan berlatih pada jurus pertama sampai aku terbiasa dengannya sampai menjadi hal yang biasa untuk digunakan. Pikir Luo Feng. Bola emas buram yang dipenuhi dengan kekuatan dan tenaga yang mampu membuat jantung berdebar terus-menerus berputar di sekitar Luo Feng. Meskipun,
saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia pertama ini. Luo Feng mengambil alih gedung tempat tinggal itu, dan terus mengasah keterampilannya yang akan digunakan sebagai kartu trufnya. Eliminasi masih dalam tahap awal, belum saatnya untuk keluar dan memulai pembantaian. Luo Feng berada di lantai 12 gedung itu di ruang T biasa, duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng benar-benar mencurahkan dirinya dalam pelatihan. Bahkan lupa makan, ia akhirnya berhasil memeras sedikit kemajuan dengan bentuk pertama. Bentuk ini, aku masih belum terbiasa dengannya. Aku hampir tidak bisa melepaskannya, aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku benar-benar mengendalikan formasi ikan todak pesawat ulang-alik yang melayang, dan mampu menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang, aku harus fokus dan berlatih pada bentuk pertama sampai aku terbiasa dengannya sampai pada titik yang menjadi sifat kedua untuk digunakan. Luo Feng berpikir, bola emas kabur ini diresapi dengan kekuatan dan tenaga yang mampu membuat jantung berdebar terus-menerus berputar di sekitar Luo Feng. Meskipun, saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia pertama ini. Luo Feng mengambil alih gedung perumahan itu, dan terus mengasah keterampilannya yang akan digunakan sebagai kartu trufnya. Pemusnahan masih dalam tahap awal, belum saatnya untuk keluar dan memulai pembantaian. Luo Feng berada di lantai 12 gedung itu di ruang T biasa, duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng benar-benar mencurahkan dirinya dalam pelatihan. Bahkan lupa makan, ia akhirnya berhasil memeras sedikit kemajuan dengan bentuk pertama. Bentuk ini, aku masih belum terbiasa dengannya. Aku hampir tidak bisa melepaskannya, aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku benar-benar mengendalikan formasi ikan todak pesawat ulang-alik yang melayang, dan mampu menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang, aku harus fokus dan berlatih pada bentuk pertama sampai aku terbiasa dengannya sampai pada titik yang menjadi sifat kedua untuk digunakan. Luo Feng berpikir, bola emas kabur ini diresapi dengan kekuatan dan tenaga yang mampu membuat jantung berdebar terus-menerus berputar di sekitar Luo Feng. Meskipun, saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia pertama ini. Luo Feng mengambil alih gedung perumahan itu, dan terus mengasah keterampilannya yang akan digunakan sebagai kartu trufnya. Pemusnahan masih dalam tahap awal, belum saatnya untuk keluar dan memulai pembantaian dunia pertama. Semua peserta paling banyak bisa terbang hingga ketinggian sekitar 9.000 meter di atas permukaan tanah. Lebih tinggi lagi dan mereka akan bertemu dengan penghalang tak terlihat. Di atas penghalang itu, ada sebuah kapal semesta yang terbang perlahan. Di salah satu kamar tunggalnya, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin dan 2 anak mereka, bersama dengan kakak laki-laki Su Xin, Su Gang dan keluarganya hadir. Mereka sebenarnya tidak menyiarkan pertempuran ini. Seru Su Gang, jika seseorang ingin menonton pertempuran eliminasi, mereka harus duduk di kapal semesta dan datang ke sini untuk menonton, dan biayanya sangat tinggi. Kakak, wajar saja mereka tidak menyiarkan ini. Su Xin tertawa, 8,2 miliar orang bertempur habis-habisan, bagaimana mungkin mereka menyiarkan setiap pertempuran? Melalui simulator gambar eksternal, Su Xin dan yang lainnya menundukkan kepala untuk melihat. Terjadi pertumpahan darah besar-besaran di kota-kota di benua di bawah. Mereka bahkan dapat memperbesar pandangan mereka untuk menyaksikan pertempuran dengan jelas dan dapat melihat penampilan setiap peserta. Tentu saja, jika peserta bersembunyi di dalam gedung, mereka tidak akan dapat melihatnya. Ibu, ayah peringkat ayah terus menurun. Hai kecil menggigit bibirnya, dia memegang layar di tangannya dan di atasnya ada 3 bagan peringkat. Ini tepatnya bagan dari dunia pertama, dunia ke-72, dan dunia ke-88. Dia telah mengunci ketiga dunia ini di mana Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir berada. Peringkat Luo Feng terus menurun. Peringkat paman juga menurun. Namun, peringkat paman kedua meningkat. Hai, kecil berkata, peringkat paman kedua meningkat seperti orang gila, melesat ke 100.000 teratas. Ayah dan paman besar berada di 10 juta terbawah dan terus menurun.
Apa yang kamu tahu? Ini disebut menghemat energi. Little Pink berkata. Little Hai menatapnya, dari 8,2 miliar di bawah. Siapa yang cocok dengan ayah? Apakah perlu menghemat energi? Haha, di samping mereka, kakek dan nenek mereka juga tertawa. Mereka berbicara banyak sekarang. Sugang juga tertawa. Ayo, Little Hai, duduklah di pangkuan paman. Tidak, Little Hai menundukkan kepalanya, berbalik untuk menatap layar di tangannya. Luo Feng dan Hong memang berada di bawah, karena peringkat mereka cukup rendah dan sama sekali tidak terlihat. Semua 100 dunia telah memulai pertempurannya pada saat yang sama. Karena tidak ada siaran pertempuran, seluruh eselon atas negara semesta Ganwu, warga, dan banyak lagi yang harus benar-benar menghabiskan uang untuk kapal semesta agar dapat melayang di atas 100 dunia ini untuk menyaksikan pertempuran. Di udara di atas dunia ke-61, sebuah kapal semesta yang indah berada. Di dalamnya ada sekelompok pria dan wanita muda yang memegang gelas anggur dan menyantap makanan lezat sambil menyaksikan pertempuran melalui simulator virtual eksternal. Haha, peringkat teratas berasal dari bidang bintang negara alam semesta kita. Dengan tinggi 3 meter, seorang pria jangkung dan kekar mengenakan jubah panjang mewah sambil memegang gelas anggur tertawa riang. Oh, hehe, Luo Tuer, hasil kekaisaran Pengyu Anda tidak buruk, ada beberapa yang masuk dalam 100 besar. Terima kasih yang mulia atas pujiannya. Seorang pria dengan kuncir, dengan permataannya tertanam di dahinya tertawa. Kekaisaran Pengyu selalu menjadi salah satu kekaisaran di bawah negara alam semesta Ganwu yang telah menghasilkan banyak prajurit kuat. Benar, Luo Tuer, aku mendengar beberapa berita dari pihakmu, mengatakan mereka akan menjadikanmu penerus pertama kaisar. Aku juga mendengarnya, Luo Tuer, begitu kau menjadi kaisar kekaisaran Pengyu, jangan lupakan kami. Luo Tuer, pemuda ini tersenyum, menggelengkan kepalanya, berkata, itu hanya rumor dan belum ada yang dikonfirmasi. Tidak peduli apa, aku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Yang Mulia. Yang Mulia adalah satu-satunya putra surga. Kau pasti akan mengambil alih posisi kaisar di masa depan. Wilayah surga, 10 kali lebih besar dari kekaisaranku. Pria setinggi 3 meter dan kekar itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Negara alam semesta Ganwu, wilayahnya sangat luas. Orang tertinggi di posisi itu tidak diragukan lagi adalah pemimpin negara. Di bawahnya ada banyak prajurit kuat lainnya. Posisi setinggi itu di negara alam semesta Ganwu sebagian besar hanya dapat dicapai oleh makhluk abadi. Dan para pemegang gelar ini, wilayah mereka tidak lebih rendah dari peradaban tingkat menengah itu. Beberapa bahkan lebih besar. Brolin, mengapa aku belum melihat kekaisaran Gunung Naga Hitammu? Yang Mulia itu menatap Brolin yang tidak terlalu jauh. Ya, Brolin, terakhir kali Gunung Naga Hitam berpartisipasi, tampaknya tidak ada seorang pun yang berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas. Kinerja kekaisaran Gunung Naga Hitam baru-baru ini tampaknya cukup buruk. Kelompok ini terdiri dari para pangeran dan putri kerajaan dari kekaisaran, atau bawahan di bawah negara alam semesta Ganwu internal itu sendiri, atau bahkan pangeran muda dari beberapa keluarga besar. Mereka memiliki faksi mereka sendiri bahkan di dalam alam semesta virtual. Brolin, sebagai pangeran terkuat di Gunung Naga Hitam, tentu saja menjadi bagian darinya. Saat ini banyak prajurit tidak terburu-buru untuk bergerak, mungkin setelah beberapa waktu para prajurit Gunung Naga Hitam akan muncul. Apakah aku benar Brolin? Luo Tuer tertawa saat dia melihat ke atas. Brolin memaksakan senyum, masih terlalu dini, sulit untuk mengatakannya. Namun, Brolin merasa sangat tidak nyaman. Di alam semesta, kebanggaan suatu wilayah berhubungan langsung dengan seberapa kuat kekaisaran biasanya. Sama seperti kekaisaran Black Dragon Mountain, jika seorang pejuang sejati muncul, seluruh kekaisaran akan segera merasa jauh lebih bangga. Kekaisaran dan negara lain tentu akan memandang mereka dengan lebih hormat. Menyaksikan pertempuran dari dalam satu ruangan kapal semesta adalah Nuolan San. Dia adalah satu-satunya orang yang hadir di ruangan itu. Kepala leluhur, hanya 83 murid yang ikut serta yang masih hidup, sisanya telah terbunuh. Jumlah orang di awal terlalu banyak. Oleh karena itu, pembunuhan itu begitu intens sehingga mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Saat ini, di antara 83 dari mereka, yang peringkat tertinggi adalah 1,3 juta. Melihat berita dari layar, ekspresi Nuolan San menjadi jelek. Sekelompok hal yang tidak berguna. Nuolan San menggelengkan kepalanya,
Namun masih pagi, mari kita terus menonton. Semoga aku akan mendapatkan kejutan yang bagus. Dunia pertama, masih di dalam gedung perumahan itu. Di ruangan normal, Luo Feng duduk bersila dengan tenang. Pandangannya tertuju pada bola emas di depannya. 9 bila emas yang kabur dan aneh itu diresapi dengan sejumlah besar energi emas dengan benang-benang yang menembus semuanya telah membentuk bola itu dan berputar dalam orbit yang menyerupai angka 8 di depan Luo Feng. Kecepatannya sangat cepat. Kumpulkan. Pikiran Luo Feng bergerak. Bola emas itu segera terpisah dan menjadi cahaya keemasan saat terbang kembali ke arah tongkat emas gelap di dekat kakinya. Luo Feng merasa lelah. Jumlah energi yang dikonsumsi saat mengendalikan persenjataan Nansen terlalu tinggi dibandingkan dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Namun, kekuatannya memang mengejutkan. Luo Feng duduk bersila dengan sabar selama sekitar 1 jam, memulihkan energi rohnya. Sudah 10 hari. Eliminasi dunia pertama ini telah berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini aku berada di gedung ini, bahkan ketika orang-orang masuk, aku terlalu malas untuk bergerak, kecuali mereka terlalu dekat. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat layar di pergelangan tangannya. Poin-poinnya terpampang jelas. Peserta, Luo Feng Poin, 92 peringkat, 68.942.048, ada lebih dari 60 juta orang dengan skor lebih tinggi dariku. Luo Feng tersenyum, 10 hari, sepertiga dari tahap ini telah berakhir. Periode pembunuhan gila-gilaan telah berlalu dan aku berasumsi bahwa para penyintas sekarang semuanya pasti kuat. 10 hari ini, aku telah mengasah dasar-dasarku. Selain itu, energi rohku telah membentuk pagoda hampa di dalam kesadaranku. Pagoda hampa adalah teknik khusus. Namun, ini bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Master Planet Yunmo. Saat itu ketika Master tersebut kehilangan nyawanya, dia bahkan belum berlatih ke tingkat tertinggi dari keterampilan semacam itu. Di dalam alam semesta virtual, adalah mungkin untuk melepaskan keterampilan semacam itu. Setelah berlatih selama sekitar 9 hari, Luo Feng akhirnya berhasil membentuk pagoda hampa di dalam kesadarannya. Namun itu hanya pada tingkat 1. Meskipun demikian, itu menyebabkan pertahanan jiwanya meningkat pesat. Bersamaan dengan kekuatannya yang sangat meningkat, yang merupakan binatang bertanduk emas tingkat alam semesta 6, tidak banyak orang dengan level yang sama yang bisa menandinginya. Sekarang, sudah waktunya untuk bergerak. Biarkan pembantaian dimulai. Mata Luo Feng berbinar dengan warna yang aneh. Dia berdiri dengan lembut dan berjalan keluar dari rumahnya sendiri, dengan sangat cepat meninggalkan gedung tempat tinggal itu. Area tempat gedung itu, berada awalnya adalah tempat yang indah. Namun, tanahnya sudah dipenuhi pecahan kaca, darah kering, dan mayat. Untuk membuat pertempuran lebih realistis, alam semesta virtual membuatnya sedemikian rupa sehingga mayat-mayat itu tetap ada setelah kematian. Berjalan di sepetak rumput di area itu, Luo Feng melepaskan energi spiritualnya. Karena tarikan gravitasi terlalu kuat, ia hanya bisa memperluasnya hingga 800 meter. Namun, hanya 800 meter ini yang memungkinkannya untuk memindai sekitar setengah dari area tersebut. Namun, pemindaian itu segera menyebabkan 6 siluet manusia muncul dari gedung-gedung di sekitarnya. Temanku, untuk dapat bertahan hidup selama 10 hari ini, kau pasti tidak bodoh. Untuk benar-benar berani melepaskan energi spiritual untuk memindai area itu, kau pasti sangat percaya diri. 6 siluet itu terpisah. Seorang pemuda kurus kecoklatan tersenyum dingin sambil memegang pisau lengkung berwarna merah darah di tangannya. 6 orang. Luo Feng menatap ke-6 orang di depannya. Agar dapat bertahan hidup sampai sekarang, poin ke-6 orang ini pasti lebih tinggi darinya. Bergerak. Dari ke-6 orang itu, tidak jelas apakah itu suara pria atau wanita, tetapi orang yang mengenakan baju besi genetik hitam memberi perintah. Bersamaan dengan itu, serangan roh tak berwujud menusuk ke arah kesadaran Luo Feng. Agar dapat bertahan hidup di dunia pertama sampai sekarang, mereka semua dianggap jenius sampai batas tertentu. Salah satu dari mereka sudah dianggap sebagai salah satu dari 3 jenius teratas di galaksi tertentu. Luo Feng menyapu dengan energi rohnya sebagai bentuk provokasi. Ketika satu orang memerintahkan mereka untuk bergerak, 5 orang lainnya secara alami mengambil tindakan. Gemuruh, gemuruh. 2 pemuda dengan penampilan yang hampir sama menyerang secara bersamaan dengan bilah pedang yang mengandung guntur. Siu, siu, kilatan perak dan kilatan emas melesat dari kejauhan. Ci,
Serangan roh sebelumnya dari pemuda baju besi genetik hitam mengenai jiwa Luo Feng. Namun, dalam kesadarannya, pagoda kekosongan yang tinggi itu hanya berguncang pelan, dengan mudah memblokir serangan itu. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi saat tubuhnya dikelilingi oleh energi emas. Pergerakannya hanya kabur saat ia dengan mudah menghindari serangan musuh. Domain. Selain itu, domainnya sangat kuat. Ekspresi keenam orang itu berubah. Dengan bantuan domain level 5, bersama dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi yang properti aslinya adalah hukum asal emas, Luo Feng mampu melangkah melalui gerbang hukum asal. Menggunakan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, kecepatannya telah mencapai proporsi yang luar biasa. Oleh karena itu, menghindari serangan ini cukup mudah. Mati, pikiran Luo Feng bergerak. Siu, seekor ikan emas melesat keluar dari pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dengan kecepatan yang mengejutkan. Ikan itu diselimuti oleh energi emas atau hukum asal yang aneh. Ikan ini berlayar dalam lengkungan dan segera melewati keenamnya. Dengan raungan rendah, senjata-senjata itu beradu langsung dengan ikan emas itu saat dentang logam terdengar. Satu benar-benar selamat. Luo Feng menatap pemuda kurus kecoklatan itu. 5 lainnya telah jatuh mati. Pemuda kurus itu memegang pisau lengkung merah darahnya sambil menatap Luo Feng dan menggigit bibirnya. Pada saat yang sama angka-angka di layar pergelangan tangannya melonjak. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam, poin, 8162 peringkat, 122.912 ada 5 mayat di hamparan rumput. Kekuatan Luo Feng membuat pemuda kurus itu merasa takut. Dia menatap tajam ke arah Luo Feng dan berpikir, terlalu kuat. Hukum asal, benar, hukum asal. Dia sudah menyentuh konsep hukum alam semesta. Apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan. Jumlah poin yang kumiliki sekarang tidak cukup untuk mencapai 1001 teratas di dunia pertama. Jika aku mati, semuanya sudah pasti berakhir. Dia seorang pembaca roh dan juga memiliki senjata roh tipe terbang. Kecepatan terbangnya jauh lebih cepat daripada kecepatan lariku saat ini. Bahkan jika aku mencoba melarikan diri, aku tidak akan bisa. Banyak pikiran dengan cepat terlintas di benak pemuda kurus kecoklatan ini. Teman, pemuda kurus itu berteriak, aku telah membuat kesalahan. Kau sebenarnya seorang pejuang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Aku mungkin punya beberapa informasi di sini untukmu. Selama kau mengampuni aku akan memberitahumu. Informasi. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, menatap pemuda kurus itu. Benar, informasi. Seluruh dunia pertama memiliki total 91 kota. Setiap kota memiliki hampir 100 juta peserta. Pemuda kurus itu menatap Luo Feng, dalam 10 hari ini, kami dapat memastikan bahwa setiap kota memiliki beberapa pejuang absolut yang terkenal. Siapapun yang bertemu dengan salah satu dari pejuang absolut ini, harus benar-benar menghindarinya. Aku akan memberimu nama dan informasi tentang para pejuang di kota ini, jika kau bisa mengampuni aku. Pemuda kurus itu menatap tajam ke arah Luo Feng, tidak berani untuk bersantai. Prajurit absolut, Luo Feng tersenyum tipis. Benar, jika kau bertemu dengan dinding besi, akan terlambat untuk menyesal. Pemuda kurus itu berkata, haha, Luo Feng tersenyum dan menatap pemuda kurus itu, bukan hanya kota ini, bahkan di dunia pertama, tidak ada satu orang pun yang mampu membuatku merasa takut. Ekspresi pemuda kurus itu berubah. Gemuruh. Pemuda kurus itu menginjak sepetak rumput dan terbang, menjadi siluet hitam yang bergegas menuju Luo Feng. Gelombang merah darah yang mengelilingi pemuda kurus itu mulai melilit pisau lengkung di tangannya dan mengiris Luo Feng dengan kecepatan yang mengejutkan. Cepat, licik, brutal, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menghindari serangan itu dari jarak yang jauh. Siu, ikan emas itu dengan gembira terbang di sekitar sisi Luo Feng. Kemudian mulai terbang menuju pemuda kurus itu dan dalam sekejap telah mencapai tepat di samping pemuda itu. Sial, bentuk tubuh pemuda kurus itu seperti monster. Pisau merah darahnya sekali lagi menghalangi ikan todak emas itu. Aku paling benci pembaca roh seperti ini. Pemuda kurus itu dipenuhi amarah dan kebencian. Menginjak senjata roh dan membuat orang lain tidak dapat menangkapnya. Juga menyerang dan mengendalikan senjata roh dari jarak jauh. Bajingan, dia benar-benar tenggelam dalam wilayah kekuasaannya dan mengendalikannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua kekuatannya dan menangkis ikan emas yang tampaknya tidak berbahaya itu berulang kali.
Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang melayang, kekuatannya tidak buruk, sepertinya wilayah tingkat 4. Hancurkan, ekspresi Luo Feng menjadi serius. Dia mulai menuangkan penguatnya yang sangat kuat ke dalam ikan todak emas itu. Dengan kendali penuhnya, benang hukum asal menyatu dengan sempurna dengan ikan todak emas itu, fleksibilitas dan kecepatannya segera meningkat pesat. Mengendalikannya sepenuhnya dibandingkan dengan mengendalikannya dengan santai membuat perbedaan besar dalam kekuatannya. Cahaya keemasan menyapu pisau pemuda kurus itu, segera menembus dahinya, meninggalkan lubang yang dalam di kepalanya, matanya berputar, tampaknya tidak puas. Saat menembus, mayat pemuda kurus itu jatuh di hamparan rumput. Luo Feng berjalan mendekat dan menatapnya, berkata dengan lembut, "Kau cukup kuat. Dalam hal wilayah kekuasaanmu, kau bahkan telah mengejar saudara keduaku. Mengenai gerakanmu, hanya sedikit lebih lemah dari saudara keduaku, yang lainnya hampir sama. Namun, sangat disayangkan kau bertemu denganku, jadi kau mati." Mereka yang kuat, selalu memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Luo Feng hanya mengandalkan penguat dan hukum asal untuk membunuh lawannya. Selama serangan itu, ia bahkan tidak melepaskan wilayah kekuasaannya. Luo Feng saat ini sangat kuat. Babata telah memutuskan bahwa Luo Feng akan bekerja keras dan menerobos ke dalam 1000 teratas negara alam semesta Ganwu. Siapapun yang memiliki kekuatan untuk mencapai 1000 teratas di antara triliunan jenius di negara alam semesta manapun pasti memiliki potensi untuk berada di 10 besar dunianya sendiri. Biasanya ketika perbedaan kekuatan kecil, bahkan jika lawannya sedikit lebih kuat, ia masih bisa bertarung. Luo Feng berkata bahwa di seluruh dunia pertama, tidak ada seorang pun yang ia takuti. Itu sepenuhnya karena rasa percaya dirinya. Itu poin yang cukup banyak. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 15.921. Peringkat, 62.912. Cara membunuh seperti ini jauh lebih baik. Mata Luo Feng berbinar-binar karena kegembiraan. Saat pertama kali dimulai, membunuh satu orang hanya akan memberiku 1 poin. Tapi sekarang, membunuh satu orang saja sekarang bisa memberiku ribuan poin. Ini jelas lebih mendebarkan. Negara jagat Ganwu pasti punya 1 triliun orang jenius yang kuat. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka. Kuharap setidaknya ada 1 orang yang bisa memaksaku menggunakan domainku. Pikir Luo Feng. Meskipun ke-6 orang yang dia hadapi sebelumnya dianggap kuat, bahkan ada yang kekuatannya mendekati Dewa Petir, orang-orang ini sama sekali tidak memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Sejak dia melangkah melewati gerbang hukum asal, kekuatannya memang meningkat pesat. Luo Feng membawa pisau perang dan perisai di punggungnya, saat dia berjalan melewati kota yang sunyi. Sepanjang jalan, dia sering melihat mayat. Memindai dengan energi rohnya, dia memilih yang selamat dan mulai melakukan pembantaian. Darah segar beterbangan di mana-mana. Kepala beterbangan, pangkatnya juga terus melonjak. Di udara di atas dunia pertama, di atas penghalang. Di dalam satu ruangan kapal semesta, keluarga Luo Feng ada di sana. Ibu, pangkat ayah tiba-tiba naik, dalam sekejap tiba-tiba naik ke 120.000 teratas. Lihat, Hai kecil dengan gembira membawa layar ke hadapan Susin. Hongguo dan Gong Xinlan yang sedang duduk di sofa terkejut dan membuka layar mereka sendiri. Wow, naiknya cepat sekali. Itu yang kukatakan, paman dan ayah sedang menghemat energi mereka. Ping kecil berkata, paman besar baru saja mulai melepaskan kekuatannya kemarin, dan sekarang dia sudah berhasil mencapai 10.000 teratas. Ayah juga tidak akan mengecewakan. Lihat, ayahmu naik lagi, ke 60.000 teratas. Luo Hongguo tidak bisa menahan keterkejutannya. Apa, dalam rentang waktu beberapa kata yang kita ucapkan, dia naik dari 120.000 ke 60.000. Sugang berkata terkejut, lihat, masih naik. Peringkat ayah terus meningkat, sudah mencapai 40.000. Wow, 30.000, dia sudah berada di 30.000 teratas. Hai kecil sangat gembira. Di seluruh ruangan, semua orang menahan napas. Itu gila, poinnya meroket, naik hampir setiap detik. Apa artinya ini? Itu berarti Luo Feng membunuh orang setiap menit. Itu hanya pembantaian. Hari ke-12 eliminasi, dunia pertama. Angin kencang menderu, bau darah meresap ke udara. Di jalan yang dipenuhi bekas pertempuran,
Luo Feng berjalan perlahan sambil membawa pisau dan perisai di punggungnya, seluruh jalan kosong. Orang gila, dia orang gila. Itu dia, kudengar dalam waktu 2 hari, dia membunuh lebih dari 100 prajurit di distrik timur. Benar, itu dia sama, sekali tidak berunding dengan siapapun dan membunuh siapapun yang ditemuinya. Sederhananya, dia hanya membunuh, dan membunuh. Dan dia juga sangat kuat. Di gedung pencakar langit yang jauh, 2 orang rekannya tengah mengintip melalui jendela kaca ke arah Luo Feng yang sedang berjalan menyusuri gang. Kota ini sangat besar, jauh lebih besar dari kota-kota di bumi. Bagaimanapun, kota ini dihuni oleh 100 juta peserta. Luo Feng telah membantai selama 2 hari terakhir di distrik timur kota, membunuh beberapa ratus orang. Ratusan orang ini juga tidak seperti kelompok orang pertama yang baru saja tiba. Mereka semua adalah pejuang kuat yang selamat dari pertumpahan darah itu. Mereka semua jenius sejati. Mereka semua memiliki kemampuan untuk menjadi yang pertama di galaksi mereka. Sayang sekali, Luo Feng memiliki kemampuan untuk menjadi nomor 1 di bidang bintang Black Dragon Mountain. Dia juga memiliki potensi untuk menembus 1001 pejuang pamungkas teratas di negara semesta. Tentu saja itu sama sekali bukan pertempuran. Luo Feng berdiri di gang yang dipenuhi bau darah. Menatap ke depan ke sebuah pusat perbelanjaan, dengan pemindaian energi roh dia dengan jelas menemukan 3 orang di dalamnya. Dia dengan sabar berdiri di sana selama beberapa detik. Biasanya, dengan pemindaian energi roh, lawan secara naluriah juga akan merasakannya dan mereka akan secara otomatis keluar. Namun, ketiga orang ini tidak. Luo Feng mengernyitkan alisnya, berteriak dingin, keluar. Suaranya menggelegar, menggema di gang. Orang gila, kami tidak ingin melawanmu, jadi jangan bersikap tidak masuk akal. Teriakan bahasa alam semesta kembali terdengar. Orang gila, suara rendah lainnya terdengar, hanya mencapai 1001 teratas di dunia pertama berarti lolos eliminasi. Kau seharusnya sudah bisa mencapainya dengan mudah. Kau tidak perlu terlalu banyak menindas orang lain. Luo Feng mengernyitkan alisnya. Banyak jenius yang masih hidup, terutama mereka yang memiliki kekuatan dan tingkat kekuatan yang sama akan membentuk aliansi untuk sementara waktu. Kalian semua sebaiknya keluar, kalau tidak, aku akan masuk. Luo Feng tetap dingin dan berteriak. Gemuruh. Gemuruh, gemuruh. 3 siluet manusia bergegas keluar dari jendela pusat perbelanjaan dan melayang di udara. Salah satunya memiliki struktur tubuh yang besar dengan kulit kuning kecoklatan, dan 2 lainnya berukuran serupa dengan Luo Feng, seorang pria dan seorang wanita. Ketiga orang itu menatap pemuda berambut hitam dengan pisau dan perisai di punggungnya saat mereka merasakan ketakutan dan amarah yang luar biasa. Nama orang gila telah menyebar ke seluruh kota dalam waktu singkat. Orang gila, seorang pejuang sejati yang benar-benar gila. Ratusan orang telah mati di tangannya dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah jenius. Namun masih ada perbedaan mencolok antara setiap tingkat kejeniusan. Orang gila, aku dikirim ke sini dari keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu untuk berpartisipasi. Kau. Pria jangkung itu berkata dengan serius. Mati saja, Luo Feng berkata dengan dingin, menginjak pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Pergi. Ekspresi ketiga orang itu berubah saat mereka segera berbalik dan melarikan diri sambil mengumpat dalam hati. Orang gila ini, meskipun aku dari keluarga kekaisaran negara Ganwu Universe, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat atau muka. Meskipun ada lebih dari 8 triliun peserta, mereka berasal dari berbagai negara, medan bintang, organisasi, atau bahkan independen. Adapun keluarga kekaisaran negara Ganwu Universe, mereka mengirim total lebih dari 100 juta. Namun, menurut instruksi dari pemimpin negara, 100 juta ini telah berusaha keras untuk mengambil alih setengah dari 100.000 teratas. Ikan todak emas itu menembus dahi pria jangkung dan tegap itu. Pria itu telah lama kehilangan keberanian untuk menghadapinya, dengan tatapan kosong di wajahnya, dia langsung terbunuh. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya, iblis pasti akan membunuhmu. Luo Feng dengan dingin membunuhnya. Dengan kecepatan pesawat ulang-alik yang melonjak, Luo Feng segera membunuh 2 dari mereka. Yang ketiga telah melarikan diri ke arah yang berbeda, setelah membunuh keduanya, dia sudah tidak bisa mengejar yang ketiga. Iblis, semoga saja dia mengizinkanku menggunakan domainku.
Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 863.829. Peringkat, 1012. Semakin tinggi aku naik, semakin lambat aku naik peringkat. Namun itu masih cepat, aku hampir mencapai 1000 teratas. Pikir Luo Feng. Di dalam kapal alam semesta yang indah itu, para pewaris, pangeran, dan putri dari berbagai bidang bintang negara alam semesta Ganwu semuanya tertawa dan berdiskusi. Cepat lihat, Brolin, negara alam semesta Ganwumu memiliki satu yang telah berhasil masuk ke 1001 teratas. Salah satu pangeran kerajaan berteriak keras. Mata Brolin berbinar dan dia melihat ke atas. Di layar besar, ada nama-nama dari semua negara. Dalam daftar nama praseleksi negara Ganwu Universe, sementara 1, sebelumnya 0, sekarang sudah menjadi 1. Cepat dan buka, kata Brolin. Sebuah layar kecil muncul di samping layar besar dan muncul informasi, dunia pertama, peringkat 997, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Haha, Luo Feng ini adalah seorang jenius yang diasuh khusus oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Brolin berkata dengan keras. Tiba-tiba dia merasa tercekat di tenggorokannya. Luo Feng, nama ini, benar, bocah di dunia dalam dunia itu juga disebut Luo Feng. Jangan bilang, tidak, itu pasti tidak mungkin. Ada banyak nama yang mirip di dalam alam semesta. Luo Feng, haha, Brolin, Gunung Naga Hitammu tidak buruk. Akhirnya tidak sampai di dasar. Saat ini, dari hampir 1000 negara alam semesta tingkat menengah, masih ada lebih dari 200 yang tidak ada yang berhasil melewati babak pertama. Pada saat yang sama, banyak negara dewa dan organisasi yang tak terhitung jumlahnya telah memperhatikan pertempuran jenius ini, menjatuhkan nama Luo Feng. Namun, yang paling bersemangat adalah warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dan beberapa orang eselon atas. Haha, ada satu yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Cepat lihat, siapa Luo Feng ini? Dari Gunung Naga Hitam kita, ada seseorang yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Luo Feng, tidak pernah mendengar nama itu. Cepat, periksa dari mana dia.